Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Stano Kaletan, yang akan membawakan topik eksposisi Yakobus 3. Amin. Amin. Baik, untuk hambanya, Pastor Stano Kaletan, waktu kami berikan. Silakan, Pak Stano. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Shalom Pak Joni Bale atas doanya. Dan Mak Hong, Pak Freddy, semua, Samuel. Shalom. Terima kasih. Nah, pada malam ini kita akan belajar eksposisi dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 18 ya. Nah, surat Yakobus ini adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru ya. Nah, sebagai surat-surat yang umum yang kita kenal dengan Katolik Epistol. Nah, surat ini sepadanan dengan surat Yudas, kedua surat Petrus, ketiga surat Yohanes, dan sudah disampaikan atau sudah dikenal itu sejak zaman Eusebius ya, pada abad kedua dan ketiga. Nah, jikalau kita melihat dalam kitab Yakobus 1 ayat 1, maka Yakobus ini memiliki pengaruh besar terhadap ke-12 suku Yahudi yang ada di perantauan. Nah, banyak bukti yang menunjukkan kepada Yakobus bahwa Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus Kristus sebagai penulisnya. Kalau kita melihat di dalam Galatia 1 ayat 1 sampai ayat 1 ayat 9, Galatia 1 ayat 19. Nah, perjumpaan Yakobus dengan Yesus setelah kebangkitannya ini mempunyai peranan yang sangat penting ya terhadap ke-12 muridnya. Ya, next mungkin. Nah, kita bisa lihat di dalam layar ya. Dan Yakobus ini memiliki peranan penting di dalam persidangan yang dihadiri oleh rasul-rasul maupun penatua-penatua seluruh jemaat di Yerusalem. Dan memang sudah diakui oleh bapak-bapak gereja mula-mula dari surat-surat mereka. Dan ini sebetulnya setelah ditulis sebelum tahun 62 Masehi karena Yakobus meninggal pada tahun itu. Nah, menurut Robinson dalam sebuah buku Redating the New Testament meyakini surat itu ditulis pada tahun 47-48 Masehi. Nah, dari inti keseluruhan surat Yakobus ini adalah menyampaikan tentang padanan-padanan kekristenan secara umum. Misalnya kemiskinan, kelakuan baik, iman dan perbuatan, kebijaksanaan, keangkuhan, kerendahan hati, menyalahkan orang, kesabaran, semuanya itu tercantum di dalam pandangan kekristenan secara umum. Tetapi di dalam Yakobus 3 ini, dia menguraikan tentang ucapan-ucapan, perkataan-perkataan mulut, perkataan lidah. Nah, Yakobus menyampaikan secara mendalam tentang hakikat dan penggunaan lidah, di mana membuat banyak orang berdosa dan menemui kegagalan karena ucapannya. Oke. Nah, mari kita belajar eksposisi dari Yakobus pasal 3. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 1 dikatakan saudara-saudaraku, janganlah banyak garis bawahi orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Nah, perkataan banyak ini menunjukkan bahwa tidak banyak orang ya, mungkin keadaan saat itu, tapi juga mungkin keadaan sekarang yang tidak memenuhi syarat untuk mengajar firman Tuhan. Yang dimaksud dengan perkataan-perkataan di dalam ayat 2 ini adalah perkataan logos.
firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena hanya sedikit orang yang layak untuk menyampaikan tugas mulia ini karena memerlukan. Pertama adalah bakat untuk melakukannya. Yang kedua, disiplin dalam melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah keterampilan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan kata kita, ini penting karena penulis menunjukkan kepada para guru atau penyampai firman Tuhan yang akan menerima tanggung jawab yang lebih besar atau penghakiman yang lebih besar kepada dirinya. Karena Tuhan memanggil mereka dengan standar pengetahuan yang lebih tinggi dalam hal apa yang mereka ajarkan dibanding dengan orang-orang yang mendengar. Itu yang ingin disampaikan oleh Yakobus. Dan di dalam ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan perkataan yang dimaksud ini adalah perkataan firman yang berasal dari Injil Alkitab. Nah, di dalam terjemahan New King James ada perkataan oven yang diartikan menyinggung atau tersanjung. Sebab dalam banyak hal kita semua tersandung. Pengertian tersinggung, menyinggung, atau tersandung di dalam bahasa Yunani petaio, ya, yang berarti tersandung atau jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam ayat 3 dan 12 ini berbicara tentang lidah. Kuasa lidah, kekuatan lidah, karakter lidah, perkataan firman yang disampaikan. Kita tahu bahwa lidah ini adalah organ yang kecil. Ya, dia lembut tetapi memiliki kekuatan dan kuasa yang begitu besar. Sehingga Alkitab berkata, barang siapa tidak tersandung dalam perkataannya, maka ia adalah manusia yang sempurna. Ya, yang sanggup untuk mengekang seluruh tubuhnya. Itu tercatat di dalam ayat 3, di mana Yakobus mengibaratkan sebagai seekor kuda yang dikekang mulutnya hanya untuk mematuhi saja. Di dalam ayat 3, kalau kita memasang kekang pada mulut kuda, maka ia akan menuruti kemauan kita. Maka kita dapat mengendalikan seluruh badan kuda ini. Dan juga Yakobus mengibaratkan sebuah kapal yang begitu besar pun, sekalipun dia berada di tengah gelombang angin yang keras, tetapi dikendalikan oleh sebuah kemudi yang sangat kecil yang diinginkan oleh juru mudi. Yakobus mengibaratkan demikian, betapa lidah itu punya kuasa, punya kekuatan. Dan lidah itu diibaratkan sebagai api. Kalau kita lihat di dalam ayat 6, maka lidah itu adalah seperti api yang merupakan dunia kejahatan yang mengambil bagian di anggota tubuh kita yang sesuai, yang dapat menodai seluruh tubuh kita dan menyalakan roda kehidupan kita, dan ia sendiri bisa menyalahkan segala kesalahan di dalam kehidupan. Dia begitu besar kuasanya yang penuh bisa menjadikan ketidakbenaran di dalam kehidupan kita. Dan lidah yang dimaksud itu adalah glosa, bagian terkecil dari anggota kita. Dia sanggup untuk menodai seluruh tubuh, membakar seluruh kehidupan kita. Bahkan Yakobus mengatakan bahwa lidah itu diibaratkan sebagai racun yang sanggup untuk membakar, yang sumbernya Yakobus berkatakan dari api neraka Gehenna. Nah, itu pun disampaikan oleh Yakobus. Jadi dunia itu begitu luar biasa, ya. Dan manusia diakui oleh Yakobus bahwa manusia dapat mengendalikan, menjinakkan segala sesuatu binatang. Tetapi dia akui bahwa manusia tidak bisa menguasai lidah. Dalam sebuah aplikasi bahwa lidah manusia tidak dapat dijinakkan oleh seorang pun juga. Dan lidah itu tidak dapat dikuasai penuh dengan racun sebagai sebuah racun yang mematikan. Nah, Yakobus menekankan kuasa lidah
Apakah manusia bisa menguasai lidah? Tidak bisa. Hanya satu pribadi, dia adalah Yesus yang bisa menguasai lidah. Maka boleh dikatakan bahwa Yesus adalah orang yang sempurna. Atau dia adalah Allah yang sempurna. Nah, bagaimana dengan manusia untuk menguasai lidah? Satu-satunya jalan untuk mencapai penguasaan lidah adalah ketika manusia itu berada di dalam Kristus. Dalam hidupnya dia percaya untuk menjadikan Yesus menjadi serupa dengan gambarnya, tetapi itu merupakan satu proses yang berkesinambungan. Yang selalu kita berada di dalam satu bagian dari keberadaan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, itu pun juga bersumber di dalam hati manusia. Kuasa lidah itu pun juga bersumber dari kuasa hati manusia itu sendiri. Di dalam Matius 12 ayat 34. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Artinya keberadaan kuasa lidah pun juga dipengaruhi hati yang jahat. Karena diucapkan dengan luapan hati. Jadi Yakobus melihat pengaruh yang besar lidah, alat yang memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa yang melebihi ukurannya. Lidah itu juga memiliki sebuah keterkaitan yang signifikan dengan hati. Ya, baik yang dikeraskan oleh dosa ataupun diciptakan oleh kasih karunia. Itu semuanya dipengaruhi oleh hati. Maka itu Yakobus memberi contoh. Lidah manusia itu bisa membantah dirinya sendiri. Pada satu saat dia berpura-pura memuja kebaikan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, tetapi kadangkala dia merujuk kepada sesuatu kepadanya, tetapi lain waktu dia mengutuki dengan banyak orang. Mengutuki orang yang baik. Mereka tidak menggunakan kata-kata ungkapan yang sama. Ya, agama hanya diakui sebagai sebuah keinginan pribadi. Agama yang benar tidak mengakui sebagai kontradiksi. Maka itu Yakobus memberikan contoh. Ada orang-orang yang bisa menghujat atau mengutuki seseorang, tetapi ada juga dia mengutuki dirinya sendiri. Oleh karena itu, penulis memulai mengatasi kesulitan dan menjinakkan lidah itu dengan perkataan, yaitu untuk membawa keinsafan ada dosa. Untuk perhatikan. Perhatikan kuasa lidah di dalam kehidupanmu. Dan apa yang disampaikan oleh Yakobus di dalam eksposisi ini untuk membawa keinsafan akan dosa. Karena itu, lidah sulit, bahkan mustahil untuk dijinakkan. Yang kedua adalah kekuasaan lidah. Yakobus menyadari kekuatan lidah. Sehingga jika seseorang dapat menguasai lidahnya, ini merupakan sebuah tanda kedewasaan. Maka penggunaan lidah atau perkataan membuktikan tentang keberadaan kerohanian seseorang. Ya. Nah, di dalam pelajaran Yakobus disampaikan, Yakobus 3 ayat 1 dan 2, baik secara umum maupun khusus menekankan tentang seorang profesi guru yang harus diperhatikan perkataannya. Karena memberikan dampak yang baik kepada pendengarannya, tetapi juga bisa memberikan dampak yang tidak baik kepada pendengarannya. Dan ini seperti pedang yang bermata dua, seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Maka Rasul Paulus menempatkan guru atau penyampai firman Tuhan sebagai satu posisi kedudukan yang tinggi. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Paulus mencantumkannya di urutan ketiga setelah rasul dan nabi dalam daftar 8 jabatan dan karunia. Dan guru juga sebagai orang yang bijaksana. Yakobus memposisikan sebagai orang yang bijaksana dan pengertian. Di dalam bahasa Yunaninya sophos, bijaksana. Dan di kalangan orang Yahudi, guru pengajar itu atau juru tulis atau rabi, di sini dia memperhatikan bukan apa yang mereka sampaikan, katakan,
tetapi juga bagaimana cara mereka hidup. Ya, sangat jelas sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan lidah, otoritas lidah itu menunjukkan kedewasaan rohani dan dibuktikan ketika dia menggunakan lidah atau ucapan mereka. Kalau kita lihat dalam penguasaan lidah atau penguasaan diri, kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, maka posisi penguasaan diri ini jauh lebih tinggi setelah kita melihat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Dan orang dewasa rohani adalah mampu mengekang lidahnya, juga penguasaan seluruh tubuhnya. Teologi mengartikan tubuh di sini adalah merujuk kepada gereja. Jika gagal mengekang lidah, berarti dia salah menipu dirinya sendiri. Itu yang disampaikan oleh Yakobus. Nah, yang ketiga adalah isi pembahasan tentang karakter lidah. Pengajar, maaf Ibu, sebentar istri saya datang, rumahnya kekunci. Sebentar, hanya 3 menit, saya turun dulu. Oke, Pak. Aduh, Tuhan Yesus. Baik ya, maaf ya, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah isi pembahasan Yakobus 3 tentang karakter lidah. Pengajaran Yakobus ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa dengan kata-kata, Yakobus memberikan contoh tujuan pengajaran pemberitaan firman, yaitu menegur, menasehati. Sama seperti 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Yakobus ini memberikan contoh apa yang Paulus sebut sebagai manfaat kegunaan kitab suci, mengajar, koreksi, pelatihan anak-anak. Dan apa yang diajarkan oleh Yakobus ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu tujuannya untuk membawa kedewasaan rohani di dalam kekristenan atau pengikut Kristus berdasarkan sifat karakter yang diberikan Allah kepadanya dengan segala hikmat, menjadikan semua orang seperupa dewasa seperti Kristus. Ya, nah itulah tujuan yang ingin disampaikan oleh Yakobus. Pertanyaannya, bagaimana dengan pemahaman komentar atas Yakobus di dalam Yakobus 3 ayat 13 dan 16? Nah, di dalam ayat ini Yakobus ingin menunjukkan perbedaan antara orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana, penuh kebijaksanaan. Hal itu akan terlihat dari buah-buah yang berdasar kebenaran. Tercatat di dalam ayat 13. Ya, next. Bukan antitesis kebenaran, ayat 14, tetapi hikmat yang daripada Allah di dalam ayat 15. Bukan dari dunia ini seperti kedagingan di dalam ayat 16. Nah, kebijaksanaan seseorang ini dapat diketahui melalui kelemah lembutan dan watak. Ya, di dalam ayat 13. Mereka yang hidup dalam kedagingan berdasarkan prinsip-prinsip duniawi, dia akan bertindak dengan motivasi-motivasi dunia yang bertujuan adalah untuk mencapai tujuan duniawi. Nah, biasanya orang yang demikian itu akan dipenuhi dengan perasaan iri hati, keegoisan, kesombongan, berdusta yang berasal dari nafsu dari si jahat. Itu tercatat di dalam ayat 14. Tetapi orang yang hidup dengan hikmat
yang dari atas, ayat 15, mereka ada hidup dalam ketulusan. Tidak ada kemunafikan tanpa topeng. Artinya kemurnian yang ada yang dia lihatkan. Ya, kedua, keterbukaan apa adanya, dipenuhi dengan kedamaian. Yang ketiga, konsistensi dirinya, hati yang benar. Itu akan menghasilkan kelemah lembutan, mau mengalah, penuh belas kasihan, buah-buah kebaikan, selaras dengan kebenaran Allah. Maka itu Yakobus menerangkan apa pengertian kuasa, kekuatan, karakter daripada lidah itu akan dihasilkan dari buah-buah dalam kehidupan. Dan buah-buah ini muncul dalam kemurnian, kedamaian, kelemah lembutan, mau diajar, penuh dengan belas kasihan, itu tampak dari tindak laku seseorang, ya. Dan saya percaya, ya, bahwa ini adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Perkataan ini menunjukkan hal yang utama, dan buah-buah kebenaran itu akan melimpah di dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa Allah juga turut menganugerahkan karunia kebenaran itu. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Yakobus di dalam ayat 3 ini. Dan di dalam ayat Yakobus 3 ayat 17-18 ini, yang ingin disampaikan oleh Yakobus yaitu tentang penerapan di dalam menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen yang membawakan kedamaian. Ya, dikatakan, tetapi di dalam ayat 17 ini sumbernya adalah di dalam ayat 13. Dikatakan, siapa di antara kamu yang bijak dalam pengertian kebijaksanaan dalam hidup dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik mengatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Inilah yang ingin disampaikan, bahwa dasar daripada apa yang disampaikan oleh Yakobus di dalam ayat 17-18 tercantum di dalam Yakobus 3 ayat 13. Nah, jika demikian, maka penekanannya ada dua. Hikmat yang daripada Allah yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Yang kedua adalah kebijaksanaan di dalam hidup, dalam perkataan. Ya. Nah, hikmat adalah mula-mula murni. Hati yang murni yang menghasilkan buah kebijaksanaan. Dengan penuh belas kasihan. Dan Amsal 31 ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Hikmat, perkataan lemah lembut itu terdapat di dalam lidahnya. Ada keselarasan. Yang kedua, hikmat yang penuh dengan buah-buah yang baik. Hikmat itu terlihat dari bagaimana kita seseorang berkata-kata, cara berpikir, cara berkata-kata yang benar, cara berbicara yang membawa kedamaian, yang menggunakan lidah secara baik dan benar. Hikmat menghasilkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang mana? Kebijaksanaan dalam perkataan. Nah, kebijaksanaan dalam perkataan yang lemah lembut, kebijaksanaan seperti yang saya katakan tadi mempunyai arti sophos. Di dalam terjemahan lain, English Standard Version, itu dikatakan di dalam bahasa Yunaninya adalah epikes. Epikes ini mempunyai satu pengertian. Pertama, kebijaksanaan dalam perkataan yang tidak boleh menonjolkan amarah, marah, arogan, yang bersifat bodoh. Tetapi marilah, orang yang bijaksana adalah orang yang berakal budi untuk menyampaikan kata-kata sekalipun di tengah-tengah kesulitan perselisihan di dalam kedewasaan. Yang kedua adalah orang yang tahu kapan menerapkan perkataan tegas. Sekalipun kita melihat tindakan yang salah, tetapi bagaimana kita berbicara dengan segala ketegasan, tetapi juga memberikan pemaafan. Atau mungkin juga rela mengalah demi kedamaian. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan di dalam perkataan. Yang kedua adalah epites ini berarti mudah dibujuk. Bukan berarti bahwa dia lemah.
Tetapi dia tidak mengeraskan kepalanya untuk mendengar sebuah alasan reason. Tetapi dia mau memahami kenapa orang itu begitu, sehingga dia tidak memberikan, dia bisa memberikan pemahaman mudah untuk menerima alasan kenapa orang lain itu begitu. Itulah yang dikatakan dengan perkataan yang bijaksana. Yang ketiga adalah kebijaksanaan yang dimaksud dengan epikes. Ini adalah penuh dengan belas kasihan. Seorang yang dewasa di dalam rohaninya, dia tidak mudah untuk menghakimi dalam perkataan. Tetapi dia mengulurkan tangannya dengan penuh belas kasihan karena ukuran yang sama akan dipakai untuk mengukur dirinya. Orang yang bijaksana, dia akan mempertimbangkan setiap perkataan demi perkataannya. Karena dia paham ukuran yang dia pakai adalah akan dipakai kepada dirinya. Yang keempat, yang terakhir adalah kebijaksanaan tanpa kemunafikan. Berpura-pura memakai topeng kemurnian hati untuk memperoleh satu kebenaran. Banyak orang yang menggunakan topeng. Banyak orang yang menggunakan kepura-puraan di dalam kehidupannya untuk mencapai sesuatu. Tetapi perkataan adalah buah daripada kedewasaan yang tidak bisa. Maka itu ketika dia menyampaikan, mari perhatikan motivasi kemurnian yang benar. Itu akan ditunjukkan dari perkataan kedewasaan. Nah, dari semua yang ini disampaikan oleh Yakobus di dalam Yakobus 3 inilah yang menjadi penekanan penulis Yakobus tentang bagaimana engkau berkata-kata mempergunakan lidahmu. Itu yang ingin disampaikan. Saya berharap apa yang menjadi eksposisi daripada Yakobus ini bisa dipahami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa sebentar ya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas apa yang boleh hamba-Mu sampaikan dalam segala kelemahan keterbatasan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman yang disampaikan tidak pernah sia-sia. Dan kami percaya Tuhan bahwa bukan hanya kata-kata yang baik, yang indah yang kami perlukan. Tetapi kekuatan firman yang boleh menjamah setiap hati. Kami mau belajar, kami mau mendengar, dan kami percaya Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama, Bu.